Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Anas. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Untuk materinya, masih sama dengan pertemuan kedua minggu lalu, yaitu ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, ada yang masih ingat ada berapa ciri kebahasaan teks deskripsi? Ya, betul, ada 10. Apa saja ada yang masih ingat? Yang pertama, menggunakan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga, penggunaan kata sinonim. Keempat, penggunaan majas. Kelima, kesan panca indera. Keenam, penggunaan kata ganti orang atau kata ganti benda. 7, penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P, T, S. 8, kata depan dan kata awal di. 9, huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. 10, penggunaan konjungsi. Untuk ciri yang nomor 1 sampai nomor 6, kita sudah membahasnya pada pertemuan minggu lalu. Tentunya kalian masih mengingatnya ya. Dan untuk hari ini, kita akan membahas ciri yang nomor 7, 8, 9, dan 10. Maka dari itu, disimak baik-baik ya video pembelajaran ini. Baiklah, langsung saja kita ke ciri yang ke-7, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P, T, dan S. Nah, sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu kata dasar dan apa itu kata imbuhan. Pengertian kata dasar adalah kata-kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar, atau bisa juga kata yang belum mendapat penambahan imbuhan atau belum mendapat penambahan bunyi. Contohnya, ada kata berlari, maka kata yang menjadi dasarnya ialah kata lari. Kemudian contoh yang kedua, ada kata makanan, maka kata yang menjadi dasarnya adalah makan. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, yaitu tertutup, maka kata yang menjadi dasarnya adalah kata tutup. Paham sampai di sini? Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan ke imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan adalah proses pembentukan kata yang kompleks dengan cara penambahan imbuhan pada bentuk kata dasar. Ada 4 imbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama, imbuhan awalan, imbuhan sisipan, imbuhan akhiran, dan imbuhan awalan dan akhiran. Awalan atau biasa juga disebut prefik adalah imbuhan yang penggunaannya terletak di depan atau di awal sebuah kata dasar. Contoh imbuhan prefik adalah ter, se, di, pe, ber, dan per. Perhatikan contoh berikut. Jika imbuhan prefik ditambah kata dasar, maka menjadi kata berimbuhan. Dan contohnya seperti di bawah ini. Prefik ter ditambah dengan kata dasar cantik, maka akan menjadi kata tercantik. Contoh berikutnya, imbuhan prefik pe ditambah kata dasar manis, maka katanya akan menjadi pemanis. Nah, begitu juga untuk contoh-contoh berikutnya. Paham sampai di sini? Berikutnya, imbuhan sisipan atau biasa disebut infik adalah
imbuhan yang digunakan di tengah atau disisipkan pada kata dasar. Contohnya, L, R, in, dan e. Perhatikan contoh berikut. Jika imbuhan infik ditambah kata dasar, maka menjadi kata berimbuhan. Contohnya, jika imbuhan infik L ditambah kata dasar maju, maka menjadi melaju, bukan maju el atau el maju, tapi disisipkan di tengah menjadi melaju. Kemudian, contoh yang kedua, infik R ditambah kata dasar suling, maka menjadi seruling. Nah, begitu juga untuk contoh-contoh berikutnya. Berikutnya, jenis imbuhan yang ketiga adalah akhiran atau sufik. Imbuhan ini digunakan di akhir sebuah kata dasar. Contoh imbuhan akhiran yaitu kan, an, i, dan nya. Perhatikan contoh berikut. Jika imbuhan sufik ditambah kata dasar, maka menjadi kata berimbuhan. Contohnya, kata awal ditambah imbuhan sufik i, maka menjadi awali. Contoh berikutnya, kata dasar buku ditambah sufiknya, maka menjadi bukunya. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Selanjutnya, jenis imbuhan yang terakhir ialah campuran antara awalan dan akhiran atau biasa disebut konflik atau simulfik. Pada imbuhan ini, kata dasar berada di tengah, kemudian dilengkapi dengan dua imbuhan sekaligus, yaitu di awal dan di akhir kata dasar. Contoh imbuhannya yaitu ke, an, se-nya, ber-an, dan peng-an. Perhatikan penjelasan berikut. Jika imbuhan konflik atau simulfik ditambah kata dasar, maka menjadi kata berimbuhan sebagai berikut. Kata dasar pandang, jika ditambah imbuhan konflik ber dan an, maka menjadi berpandangan. Kemudian, contoh yang kedua, kata dasar sampai, jika ditambah imbuhan konflik di awal se dan di akhirnya, maka menjadi sesampainya. Kemudian, contoh yang ketiga, kata dasar rumah, jika ditambah imbuhan konflik pe dan an di awal dan di akhir kata dasar, maka menjadi perumahan. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kata dasarnya memiliki huruf awal K, P, T, dan S. Mengapa? Karena kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S memiliki perubahan yang berbeda ketika ditambahkan imbuhan. Bedanya yang seperti apa? Mari simak penjelasan berikut. Huruf dengan awal K, P, T, S akan luluh atau hilang jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Misalnya, kata dasar pengaruh, pesona, dan karantina. Maka, huruf awalnya akan hilang jika ditambah imbuhan men. Maka, kata pengaruh akan menjadi memengaruhi, dan kata pesona menjadi memesona, dan karantina akan menjadi mengarantina. Kemudian, yang kedua, huruf awal KPTS tidak akan luluh atau hilang jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Kluster atau konsonan rangkap, contoh katanya ialah prakarsai, kriminal, dan klasifikasi. Huruf awal kata-kata tersebut tidak akan luluh jika ditambah imbuhan men, karena kata-kata tersebut termasuk kluster atau konsonan rangkap. Maka, kata-katanya akan menjadi memprakarsai, mengkriminalkan, dan mengklasifikasi. Yang berikutnya,
huruf awal KPTS tidak akan luluh atau hilang jika setelah men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Contoh kata imbuhan yang berawalan KPTS ialah pertaruhkan dan perluas. Maka, kata-kata tersebut huruf awalnya tidak akan luluh jika ditambah awalan men dan menjadi mempertaruhkan dan memperluas. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang ke-8 ialah penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sehingga, kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, atau di samping. Kemudian, jika sebagai awalan, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contohnya, ditulis, dimakan, dibaca, dan diminum. Jadi, itu merupakan contoh yang menunjukkan kata kerja pasif. Kemudian, ciri kebahasaan yang ke-9 ialah penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, perhatikan kalimat berikut. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, titik. Jadi, dalam kalimat tersebut dapat dilihat adanya penggunaan tanda koma. Tanda koma tersebut digunakan di antara keterangan tempat yang satu dengan keterangan tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, kata penghubung antar kalimat itu ada jadi, dengan demikian. Nah, penggunaan tanda koma digunakan setelah kata jadi dan kata dengan demikian. Maka, contoh kalimatnya bisa menjadi seperti berikut. Jadi, karena berbagai keunggulan tersebut, tidak heran bila Raja Empat saat ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di seluruh dunia. Selanjutnya, ada penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi atau suatu wilayah. Jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya, ada kata ukiran Jepara. Kata ukiran menggambarkan kekhasan budaya, dan Jepara merupakan nama suatu wilayah geografi. Kemudian, contoh yang kedua, ada kata Sarung Makassar. Sarung merupakan suatu kekhasan, dan Makassar merupakan suatu nama wilayah. Jadi, huruf pertama pada nama Jepara dan Makassar digunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang berikutnya ialah digunakan pada huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti dengan nama diri geografi itu sendiri. Contohnya, ada kata Selat Lombok. Selat merupakan nama geografi, dan kemudian Lombok adalah nama diri geografi. Jadi, untuk huruf pertama Selat dan huruf pertama Lombok ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, ada Teluk Benggala dan Jalan Gajah Mada. Penggunaan huruf kapital masih sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu digunakan pada huruf pertama suatu nama geografi.
Kemudian, ciri kebahasaan teks deskripsi yang terakhir ialah penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata-kata hubung yang dibutuhkan untuk menyatukan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa atau kalimat dengan kalimat. Jenis-jenis konjungsi ada dua. Yang pertama, konjungsi koordinatif, dan yang kedua, konjungsi subordinatif. Apa itu artinya? Pengertian konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau lebih dalam satu paragraf yang memiliki kedudukan yang setara. Contoh konjungsi koordinatif ada dan, serta, atau, namun, tetapi. Kemudian, ada juga konjungsi koordinatif padahal dan sedangkan. Kedua konjungsi ini menandakan hubungan pertentangan. Selanjutnya, jenis konjungsi yang kedua yaitu konjungsi subordinatif, yang artinya konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang tidak setara. Untuk contoh-contoh konjungsi subordinatif, kalian bisa lihat pada tampilan berikut ini. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap melalui video pembelajaran ini bisa membantu kalian belajar dari rumah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.